Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kasus PT Freeport Indonesia dalam pandangan etika bisnis Islam. Nama Wahyuning Satrio Aji Saputro NPM 2101010038. Gaji yang diterima oleh para pekerja luar negeri antara 1,5 sampai 3,5 AS dolar per jam. Sedangkan gaji yang diterima oleh pekerja dalam negeri antara 1,5 sampai 3 AS dolar. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang diterima oleh para pekerja PT Freeport Indonesia. Sampai saat ini telah mencapai 8.300 pekerja melakukan mogok kerja demi mendapatkan hak dan kewajiban para pekerja sesuai dengan standar upah gaji perusahaan. Pelanggaran etika produksi dalam perspektif etika bisnis Islam. PT Freeport Indonesia telah melanggar prinsip justice and right, yaitu semua manusia dari berbagai lapisan kehidupan mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain. Prinsip ini telah diterangkan dalam ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dari ayat tersebut kita sebagai umat manusia sebaiknya melakukan sesama manusia dengan sebaik-baiknya agar ketentraman dan kebaikan dalam berbisnis berjalan dengan lancar. Analisis pelanggaran etika. 1. Ketidakjujuran. Pemberian upah gaji yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan kesamaan antara pekerja Indonesia dengan para pekerja luar negeri. Ini menimbulkan kesenjangan dalam PT Freeport Indonesia yang mengakibatkan para pekerja dalam negeri melakukan mogok kerja. 2. Tidak adil. PT Freeport Indonesia gagal dalam menjaga keadilan dalam mensejahterakan para pekerjanya. Hal ini menimbulkan kegaduhan dalam internal PT Freeport Indonesia yang dapat mengganggu proses produksi. 3. Zalim. PT Freeport Indonesia telah menyakiti dan merugikan para pekerja dengan tidak memberikan upah gaji yang semestinya. Dalam hal tersebut para pekerja menjadi tidak tentram dalam melakukan pekerjaannya sehingga para pekerja dalam negeri tidak dapat bekerja secara optimal. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ini sangat merugikan. Bukan hanya para pekerja dalam negeri yang telah dirugikan dengan pemberian upah gaji tetapi juga kepercayaan publik terhadap PT Freeport Indonesia. Sehingga publik sulit mempercayai kebijakan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab moral dan sosial yang menjadi tanggung jawab perusahaan harus diutamakan terlebih dahulu dalam setiap menjalankan aktivitas bisnis. Baik berbisnis skala kecil maupun dalam skala besar. Penutup dan refleksi. Kasus PT Freeport Indonesia menjadi pelajaran tentang pentingnya mematuhi etika bisnis, terutama dalam perspektif Islam. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas, dapat dipercaya, dan keadilan, demi mencapai kebaikan bersama. Solusi. Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, mengatakan bahwa manajemen perusahaan PT FI akan berkomunikasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, demi mengantisipasi ancaman aksi mogok yang dilakukan pekerja. Karena isu aksi mogok tersebut terkait rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 3 orang karyawan PT FI yang melakukan intimidasi fisik kepada karyawan lainnya. Cukup sekian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata baik penulisan maupun ucapan, serta informasi data yang disampaikan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.